tentang etika dan hukum bisnis, pasti sudah tidak asing lagi kan? Nah, pada video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengingat kembali materi tersebut. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang menuntun perilaku individu atau kelompok dalam berbisnis. Tujuan etika bisnis adalah memastikan keputusan dan tindakan bisnis sejalan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku. Etika bisnis mengatur perilaku perusahaan dan individu dalam menjalankan aktivitas bisnis agar berjalan dengan integritas. Sedangkan hukum bisnis adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan bisnis agar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip etika bisnis dan penerapannya. 1. Kejujuran. Prinsip kejujuran mendorong perusahaan untuk bersikap transparan, terbuka, dan tidak menyembunyikan informasi penting dari pemangku kepentingan. 2. Keadilan. Etika bisnis yang adil memastikan semua pihak, termasuk karyawan, pelanggan, dan pemasok, diperlakukan secara sama dan profesional. 3. Tanggung jawab. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya, serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. 4. Integritas. Integritas mendorong perusahaan untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan. Bisnis berpedoman pada nilai-nilai spiritual dan agama. 2. Kemanusiaan. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 3. Persatuan. Membangun persatuan dan kesatuan dalam berbisnis. 4. Kerakyatan. Mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya pemilik. 5. Keadilan. Mewujudkan keadilan sosial dalam praktik bisnis. Etika bisnis di Indonesia berlandaskan pada 5 luhur Pancasila. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi dasar mengarahkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan tanggung jawab sosial dan demi kesejahteraan bersama. Tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup praktik bisnis yang berkelanjutan, pelestarian alam, serta program pemberdayaan masyarakat sekitar. Hukum perusahaan. Hukum perusahaan mengatur struktur, operasi, dan data kelola perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan bisnis. Kepatuhan hukum. Perusahaan harus mematuhi segala peraturan undang-undang yang terkait dengan kegiatan bisnisnya, mulai dari perizinan, perpajakan, hingga perlindungan konsumen. Tindakan korporasi. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang merugikan pemangku kepentingan, seperti manipulasi keuangan, praktik monopoli, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Peranan hukum perikatan atau perjanjian. 1. Pengaturan hubungan kontraktual. Hukum perikatan mengatur bagaimana para pihak membuat, melaksanakan, dan mengakhiri perjanjian bisnis secara sah dan saling mengikat. Kedua, perlindungan hak dan kewajiban. Melalui aturan hukum perkaitan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bisnis terlindungi, memberikan kepastian dan keadilan. Ketiga, penyelesaian sengketa. Apabila terjadi sengketa, hukum perilaku mengatur mekanisme penyelesaian yang adil baik melalui litigasi maupun arbitrase. Bentuk badan usaha dan legalitasnya. Perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha yang berbadan hukum. Modal terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Firma atau CV. CV adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dengan tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu aktif dan terbatas bagi sekutu pasif. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Usaha dagang atau UD. UD adalah badan usaha perseorangan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang dengan tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Macam-macam bentuk kerjasama dalam bisnis. 1. Joint venture.
yaitu kerjasama dua atau lebih perusahaan untuk mendirikan badan usaha baru dengan tujuan saling menguntungkan, berbagi sumber daya, dan meningkatkan daya saing di pasar. Kerjasama strategis. Perusahaan menjalin kemitraan jangka panjang untuk berbagi keahlian, teknologi, atau akses pasar guna mencapai tujuan bisnis yang saling menguntungkan. Lisensi teknologi. Salah satu perusahaan hak untuk menggunakan teknologi, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual kepada perusahaan lain dengan imbalan royalti. Distributor dan agen. Perusahaan menunjuk distributor atau agen penjualan untuk memasarkan dan menjual produknya di pasar tertentu dengan imbalan komisi penjualan. Hukum perjanjian kredit. Hukum perjanjian kredit mengatur hubungan kontraktual antara bank atau lembaga keuangan dengan debitur atau peminjam. Perjanjian ini mengatur hak kewajiban kedua belah pihak seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, jaminan, serta mekanisme pelunasan dan penyelesaian sengketa. Kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi hukum. Perjanjian kredit sangat penting untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, mencegah penyalahgunaan, dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Hukum bisnis dan perlindungan konsumen. Hukum bisnis mengatur perlindungan konsumen untuk menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi komersial. Undang-undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk. Hukum bisnis melarang praktik monopoli, persaingan tidak sehat, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, aturan ini juga mengatur hak konsumen untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacat atau tidak aman. I shine so bright, you might go blind.